Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elis Nur Khotimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Tangkolo, Kabupaten Kuningan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lina Ade Indrawati. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 3 Tangkolo. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, Atau sebelum saya melaksanakan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi ya Bu ya, sehingga Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar, memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Begitu ya Bu? ya Bu, siap. Nah, sebelum kegiatan observasi nanti dimulai, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik, dan kalau boleh saya tahu, adakah kesulitan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran tersebut? Baik, Bu. Materi yang akan saya bawakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan Ibu observasi yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila di dalam materi mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kesulitan atau hambatan yang saya rasakan di dalam materi tersebut adalah bahwa ketika saya mengajarkan materi ini kepada anak secara konvensional, jadi saya hanya menggunakan materi diskusi atau ceramah saja, ternyata anak tidak bisa mengidentifikasi perilaku mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan ketika saya ulang-ulang pembelajaran pun, ketika saya melaksanakan asesmen formatif itu mereka tetap tidak memahami perilaku mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya merasa saya kesulitan di dalam mengajarkan materi tersebut. Baik, jadi materi yang akan Ibu ajarkan nanti adalah materi pendidikan kewarganegaraan, kemudian itulah yang Ibu rasakan di dalam kelas mungkin ya Bu. Nah, kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Ya Bu, saya ingin murid-murid saya mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bu. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam kegiatan pembelajaran nanti. Baik, jadi itu ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua Bu, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri, saya ingin murid-murid bisa mengidentifikasi nilai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk area keterampilannya, saya ingin mereka bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi itu area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran, yaitu ada dua ya Bu. Yang pertama bagian aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan pada siswa. Nah, selanjutnya Bu, saya ingin mendengar nih dari Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Baik Bu, sehubungan dengan kesulitan yang saya alami di dalam menerapkan pembelajaran di kelas 1, sehingga saya mengubah strategi pembelajaran saya, yaitu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam permainan, karena saya sudah mengidentifikasi bahwa melalui minat dan kesiapan belajar mereka, kelas 1 itu kan lebih suka bermain ya Bu. Mereka itu dari karakter mereka itu lebih suka bermain. Betul, Sehingga betul. saya menerapkan permainan ke dalam pembelajaran. Selain itu juga saya merasa bahwa kelas 1 itu lebih suka pembelajaran digital. Mereka lebih suka bermain game, sehingga saya memasukkan hal itu juga ke dalam pembelajaran.
Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan saya juga akan dengan metode yang akan saya laksanakan yaitu metode diskusi kelompok, permainan, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, menarik sekali Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian juga diintegrasikan lagi dengan permainan di dalam kelas, karena anak kelas 1 itu memang usianya usia bermain ya Bu ya. Model pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL ya Bu. Dan juga untuk metodenya ini Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, penugasan, dan juga permainan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Baik Bu, karena saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya saya harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi juga ya Bu di dalam pembelajaran tersebut. Saya menggunakan kartu untuk permainan, untuk anak yang menyukai permainan, dan kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran digital Woodwall untuk anak-anak yang lebih suka game atau mereka lebih tertarik ke dalam media digital. Saya juga untuk mengukur tingkat kepemahaman siswa, saya menggunakan LKPD, kemudian saya juga menggunakan laptop untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, menarik sekali Bu ya. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran digital Wordwall, kemudian juga ada kartu permainan, LKPD, dan juga laptop pastinya ya Bu. Dan Ibu juga akan mendiferensiasikan siswa itu berdasarkan minat dan kesiapan belajar mereka. Ya. Luar biasa. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di minggu ini ya Bu, di hari Rabu di jam pertama. Kebetulan di jam pertama itu saya melaksanakan materi pembelajaran PKN. Baik, jadi pada hari Rabu jam 8 ya Bu, saya nanti insya Allah akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja nanti yang terjadi ketika pembelajaran di dalam kelas Ibu berlangsung. Ya, bersiap. Nah, kemudian nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi ini juga, kita akan adakan percakapan lagi nih Bu, yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Iya Bu. Baik, sebelum saya akhiri nih Bu, percakapan kita hari ini, ada satu pertanyaan lagi boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Setelah saya melaksanakan percakapan bersama Ibu sekarang, saya jadi lebih termotivasi untuk melakukan perbaikan di dalam pembelajaran. Saya juga jadi lebih berpikir untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, melaksanakan pembelajaran yang benar-benar bisa mereka minati, melakukan pembelajaran bermakna, sehingga tujuan pembelajaran yang saya ingin capai bisa tercapai dan bisa dilaksanakan. Iya baik, terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Semoga Bu. lancar kegiatan observasi pembelajarannya nanti. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi kelas dan juga di kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina. Ya, sama-sama Bu. Sebelum belajar, kita akan baca doa dulu. Akan dipimpin
Pancasila, sama kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siap semuanya? Pancasila ada berapa? 5. Coba sebutkan yang ke-1. Lambangnya bintang. Nah, ini lambangnya ya yang ke-1. Kalau silanya bunyinya satu, ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang maha. Kalau yang kedua, nah ini ya. Ayo, ya. Ayo bareng-bareng ya. Kita lagi sholat terus ada yang membunyikan radio kencang-kencang atau TV kencang-kencang, boleh tidak? Kenapa? Dia pintar mengganggu orang sedang sholat. Itu teh tidak mengganggu orang lain beribadah, itu termasuk kepada nilai sikap Pancasila sila ke menghormati yang sedang beribadah. Kalau Pancasila sila kedua lambangnya apa? Menolong ya. Kalian kalau punya teman yang jatuh mau ditolong atau mau dibiarin? Nya ke sila, ke perilaku atau ke lambang yang itu? Sak lambang ayo dipilih. Klik. Klik. Klik enggak klik. Betul. Pilih yang mana David? Buka. Nah, lambang. Nggak boleh rebutan ya. Itu musik di pakai anggota tubuh apa? Oh, udah selesai. Last time I saw you, lady, we were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best on your journey. Last time I saw you, lady, last time I saw you, we were walking other ways. We were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? Wish you the best on your journey. Wish you the best. Yang kalian senangi dari belajar hari ini? Kita tadi main game apa? Main game Pancasila. Senang tidak? Anak laki-laki senang tidak belajar hari ini? Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa dimengerti oleh semuanya. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan Pasca Observasi bersama saya Elis Nurhatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 3 Tangkolo. Saya masih ditemani oleh Ibu Lina Ade Indrawati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, melalui percakapan kali ini saya ingin berdiskusi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Kemudian saya juga ingin mencari solusi-solusi atas permasalahan yang telah saya temukan di dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya Bu ya terkait apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan kemarin? Ya Bu, Alhamdulillah ya kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu. Pada awalnya saya tentunya merasa sangat tegang karena ini merupakan supervisi pertama saya ya Bu, observasi pembelajaran saya yang pertama. Iya Bu. Tapi pada akhirnya saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan Alhamdulillah saya merasa sangat senang karena semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian nih Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya dapat tercapai dengan baik? Ya Bu, Alhamdulillah ya Bu, kebetulan kemarin saya menetapkan tujuan pembelajaran anak-anak ingin anak-anak dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila dan alhamdulillah melalui kegiatan pembelajaran kemarin tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi intinya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan sesuai rencana ya Bu ya. Dan juga sesuai dengan pengamatan yang saya lihat kemarin juga proses pembelajaran yang Ibu Lina lakukan di kelas itu memang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya melihat anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran. Mereka terlihat aktif ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi maupun dalam kegiatan permainan. Serta saya juga melihat rencana-rencana yang sudah Ibu rancang sedemikian rupa kemarin itu berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Kemudian nih Bu, kalau bisa diceritakan kembali ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran kelas kemarin? Iya Bu. Baik Bu, ya untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan di dalam kelas dalam pembelajaran kemarin itu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuannya saya ingin siswa dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk keterampilannya saya ingin siswa bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam perilaku kesehariannya. Dan untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan tentunya saya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran, kemudian saya juga membuat media pembelajaran dan saya juga melakukan asesmen untuk mengukur sejauh mana ketercapaian siswa di dalam pembelajaran. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan dua aspek ya Bu, ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, yang Ibu katakan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak kemarin Bu? Menurut saya, alhamdulillah area pengembangan yang sudah saya lakukan di kelas itu bisa tercapai walaupun memang masih ada kekurangan. Namun sejauh ini saya melihat anak-anak sudah bisa mengidentifikasi perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Kemudian saya lihat anak-anak juga bisa mengimplementasikannya di dalam keseharian mereka, terutama keseharian di dalam kelas.
Baik, jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik, kemudian sudah berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Namun masih terdapat kekurangan begitu ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu temukan atau yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran berlangsung kemarin itu saya menemukan adanya salah satu siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas dan dia juga hanya mengandalkan temannya ketika proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga merasakan bahwa saya kurang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dan mungkin hal-hal yang saya rasakan tersebut dialami juga oleh guru-guru yang lain di dalam kelas gitu Bu. Baik, jadi kekurangannya atau hambatan yang Ibu rasakan adalah masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang ikut terlibat ya Bu ya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya dalam kegiatan diskusi kelompok, dia hanya mengandalkan teman saja, begitu ya Bu ya. Kemudian juga untuk pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosionalnya juga, Ibu merasakan bahwa hal tersebut kurang terlihat dengan jelas ya begitu. Nah, menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu ya? Apa alasan dibalik mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan apa juga yang menyebabkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas Ibu belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Iya Bu, setelah saya telaah lagi, mungkin karena saya mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan kesiapan belajar siswa. Saya lupa bahwa tidak melakukan asesmen awal berdasarkan profil belajar siswa. Mungkin hal tersebut terjadi karena saya melakukan pembagian kelompok tidak sesuai dengan eh, profil belajar siswa. Saya membagi kelompok hanya berdasarkan minat dan kesiapan belajar siswa, sehingga hal tersebut mempengaruhi kenyamanan mereka di dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas. Dan untuk PSS sendiri mungkin itu dikarenakan karena wawasan saya kurang luas terhadap pembelajaran sosial emosional. Saya juga kurang mencari referensi dari luar atau dari guru lain mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Baik, berkaitan dengan hal-hal tersebut, apa rencana ke depan yang bisa Ibu terapkan untuk membuat siswa lebih aktif di dalam kelas, kemudian agar pembelajaran sosial dan emosional ini juga bisa terintegrasi lebih jelas dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan ke depan? Untuk kedepannya mungkin saya akan melaksanakan pembagian kelompok bukan hanya berdasarkan minat atau kesiapan belajarnya saja, tapi juga saya akan memperhitungkan profil belajar siswa. Saya juga akan mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar siswa, yaitu karena gaya belajar mereka kan berbeda-beda ya Bu, ada yang Betul, betul. visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Sehingga dengan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya juga, mereka akan merasakan kenyamanan di dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kemudian untuk penerapan pembelajaran sosial emosional, saya akan mencari lebih banyak lagi referensi, baik itu pengetahuan dari luar ataupun dari rekan sejawat mengenai penerapan proses pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Baik, luar biasa. Jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya, Bu ya. Iya, Pada saat proses pembelajaran yang akan datang, Ibu akan menyesuaikan pembagian kelompok berdasarkan kenyamanan peserta didik tentunya ya. Jadi selain dengan minat dan kesiapan belajar mereka, Ibu juga akan mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar atau gaya belajar mereka masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui memang betul setiap siswa itu bervariasi gaya belajarnya ya Bu ya. Ada yang gaya belajarnya menggunakan gaya belajar visual, kemudian ada yang menggunakan gaya belajar auditori, bahkan ada juga yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosional juga Ibu akan menggali lebih dalam lagi dari berbagai sumber yang relevan dan juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar PSE ini dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ke depan nanti. Baik, kemudian Ibu, berkaitan dengan proses observasi kelas kali ini, bisa tidak Ibu menceritakan kembali sedikit praktik baik
atau hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan atau bisa Ibu pertahankan, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin Ibu Lina tingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Baik Bu. Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah membuat rancangan pembelajaran, kemudian saya juga sudah membuat media pembelajaran dan melaksanakan asesmen dan saya implementasikan di kelas. Kemudian hal yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, gaya belajarnya maupun minat belajarnya, sehingga saya bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan terjadinya proses kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan bagi mereka. Baik, luar biasa sekali Bu. Memang untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan ini tentunya itu membutuhkan persiapan yang betul-betul matang ya Bu ya, atau rencana-rencana yang baik tentunya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Lina rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu ya, dan bisa memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik, kemudian lebih lancar lagi dibandingkan dengan yang kemarin Ibu lakukan. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya ya Bu ya, apakah hal itu bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana ke depan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Baik Bu, untuk waktu mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan ya Bu, tapi secepatnya saya akan melaksanakan proses observasi untuk perbaikan proses pembelajaran itu. Baik Bu, jadi akan dilakukan secepatnya ya Bu. Mungkin di awal semester depan ya Bu ya, karena di minggu-minggu ini kita sudah memasuki penilaian akhir semester ganjil. Baik, kira-kira apa atau siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu tadi? Tentunya saya tidak bisa mewujudkan rencana tersebut sendirian ya Bu. Saya akan menghubungi kepala sekolah dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran sebagai bentuk perbaikan atas kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Baik, luar biasa Bu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung perbincangan nih Bu. Nah, sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu ya? Setelah kita berbincang-bincang panjang lebar tadi, apakah Ibu bisa menyimpulkan kembali percakapan kita hari ini? Atau apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan yang telah kita laksanakan hari ini? Yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu bahwa untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya inginkan, saya benar-benar harus melaksanakan proses perencanaan yang matang. Misalnya saya membuat rencana pembelajaran yang bagus, yang sesuai, kemudian saya juga mempersiapkan media pembelajaran, saya juga mempersiapkan asesmen yang akan saya terapkan di kelas. Kemudian dari hal-hal tersebut saya jadi mempunyai gambaran bahwa ketika saya ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat aktif siswa di kelas itu, saya benar-benar harus melaksanakan asesmen awal yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya juga harus mengidentifikasi minat belajarnya, gaya belajarnya, dan profil belajar siswa, sehingga siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Baik, Ibu Lina, luar biasa. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini nantinya bisa secepatnya direalisasikan begitu ya, Bu ya. Iya, betul. Akhirnya sampai sudah kita pada penghujung rangkaian supervisi akademik. Sudah selesai dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian proses observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Ade Indrawati atas waktu dan kesempatannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.